Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Amiruddin SPD MM dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Fadila. Saya akan mempresentasikan bab 11 tentang ketahanan nasional. Ditinjau dari sudut terminologis, pengertian geostrategi dalam konteks kewilayahan Indonesia bisa bermakna sebagai suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan. Tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Adapun yang menjadi latar belakang dari pengertian di atas, yaitu bahwa Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perbuatan pengaruh negara-negara besar. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan tanggung jawab yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Di tempat awalnya geostrategis diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia sendiri, di geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Fungsi geostrategi yaitu 1. Daya tangkal. Yang pertama ada ketahanan ideologi, B. ketahanan politik, C. ketahanan ekonomi, D. Ketahanan sosial budaya, dan E. ketahanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada pengarah potensi, yang ketiga ada menyatukan pola pikir dan tindak. Sedangkan sifat geostrategi yaitu pertama ada menunggal, kedua ada mawas ke dalam, ketiga ada kewibawaan, keempat ada berubah menurut waktu, dan kelima ada memenangkan adu kekuasaan dan kekuatan implementasi. Implementasi bidang politik, yang pertama ada menghadapi globalisasi perlu meningkatkan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Yang kedua politik bebas dan aktif. Yang ketiga banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Implementasi bidang ekonomi, yang pertama kebijakan fiskal atau pemungutan dan distribusi, kedua industri berbasis sumber daya dalam negeri, ketiga swasembada pangan, keempat iklim investasi baik, kelima ekonomi kerakyatan. Implementasi bidang sosial budaya, yang pertama peningkatan HDI Indonesia atau pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, kedua wajib belajar, ketiga penataan ruang, tata guna lahan, dan kelestarian lingkungan hidup. Implementasi bidang hukum, yang satu profesionalisme aparat penegak hukum, kedua pemberantasan korupsi, ketiga kesadaran HAM, keempat mengembangkan budaya hukum, 5. Proses peradilan yang cepat, mudah, dan murah. Geopolitik dan geostrategi dapat dibedakan antara analisis luar dan dalam negeri. Yang pertama analisis luar. Sejak sinarnya Uni Soviet Barat muncul sebagai pemenang ideologi dan sekaligus merasa sebagai pemenang budaya. Dalam suasana euforia semacam itu muncullah keyakinan dalam masyarakat bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah superior dan harus dipaksakan ke seluruh jagat raya dengan rumusan bahwa sistem nilai yang mereka anut memiliki kebenaran dan karenanya juga validasi universal. Kedua, anasir dalam. Modernisasi di segala bidang ternyata telah memperlebar irisan pemilah atau social civilization di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang selalu menjadi kekhawatiran dan obsesi pada para pendiri republik, mulai dari pemilihan bahasa nasional yang bukan berasal dari bahasa daerah, suku yang mayoritas dapat merupakan unsur integratif karena tidak lagi suku bangsa ini. Kesimpulannya, dengan memahami anasir-anasir dalam dan luar negeri seperti direkam di atas, maka hal yang paling berbahaya bagi Indonesia adalah apabila anasir dalam ditumpangi oleh anasir dari luar. Ada semacam kecurigaan bahwa hal itu bisa terjadi di setiap saat apabila kondisi di dalam negeri diwarnai oleh konflik politik berkepanjangan dan rule of law tidak berjalan. Memahami itu semua, maka diperlukan satu strategi pembinaan masyarakat. Terima kasih.